Apa kabar saudaraku? Semua bisa dilewati. Kehidupan ini kehidupan yang tidak mudah. Manusia itu pribadi yang rentan, saudaraku. Maka manusia di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia menyadari dirinya rentan, maka manusia mencari topangan. Dan seringkali topangan yang diandalkan oleh manusia itu seringkali salah. Manusia mengandalkan uang, manusia mengandalkan manusia lain, manusia mengandalkan kekayaan, kepandaian, kolega, dan masih banyak lagi lainnya yang akhirnya, saudaraku, mereka kecewa dengan itu semua. Kenapa saya berkata begini? Banyak orang yang tidak belajar dari pengalaman hidup. Saya mencoba belajar dari pengalaman hidup saya, saudaraku. Saya tahu saya rentan. Saya mengandalkan manusia lain dulu. Manusia bisa berubah. Amin, saudaraku. Hari ini A, besok dia bisa B. Hari ini dia ada di pihakmu, besok dia tidak di pihakmu. Bahaya manusia itu. Maka firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati seorang manusia. Remuk, saudaraku, kalau Anda mengandalkan manusia. Anda mengandalkan uangmu, kau pun remuk. Tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya baik-baik saja secara ekonomi sampai berapa turun, belum tentu, saudaraku. Satu kejap saja Tuhan mau gerakkan, hilang udah. Dari pengertian ini, saya mau ajak kepada kita semua. Manusia itu lemah. Manusia itu rentan. Manusia itu terbatas, saudaraku. Orang yang berlimpah materi pun, saudaraku, dia tidak luput dari keadaan di mana seringkali mereka tidak mengalami kesejahteraan hidup, ketenangan hidup. Mungkin karena penyakit yang mengancam nyawanya, atau mungkin penyakit yang mengancam orang yang dia cintai, atau sesuatu pihak-pihak apapun yang tidak suka kepada dirinya mungkin mengancam jiwanya. Maka saya mau katakan begini, ketenangan dan ketentraman jiwa seseorang itu sangat mahal harganya. Belum lagi manusia diteror dengan kematian fisik, saudaraku. Maka jangan sombong dengan hidupmu. Ini perenungan saya, saudaraku, dengan apa yang boleh saya bagikan di pagi hari ini. Anda mungkin hari ini merasa kuat karena kau punya segalanya. Tapi ingat, kalau kau menyadari ini semua, satu penyakit saja hadir dalam hidupmu, selesai, saudaraku. Maka saya mau mengajak kepada kita semua, jangan sombong. Kalau hari ini hanya kemiskinan, kegagalan bisnis, kegagalan rumah tangga, kegagalan apapun, itu belum menggetarkan jiwa seharusnya. Tapi kalau sudah di ujung maut, saudaraku, kau tidak punya Tuhan, kau tidak pernah pegang tangan Tuhan, kau tidak pernah memeluk Dia, itu menggetarkan jiwamu seharusnya. Kau takut dengan hal itu. Jadi mestinya, saudaraku, kalau kita menyadari kerentaan diri kita ini, ketidakberdayaan kita ini, lalu di dalam keheningan kau berkata kepada Tuhan, seharusnya kau berkata begini, aku membutuhkan Engkau, Tuhan. Aku gak bisa sendiri. Rapuh aku ini. Mazmur 34 ayat 9-10 berkata begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik.
Tetapi kenyataannya, saudaraku, banyak orang ke gereja tapi mereka tidak takut akan Tuhan. Banyak orang menjadi aktivis, menjadi siapapun, menjadi pendeta sekalipun seperti saya, tidak takut akan Tuhan. Kenapa pastor ngomong begitu? Coba Anda lihat, seberapa Anda menghormati dia. Seberapa Anda menjaga perasaan Tuhan. Seberapa Anda merasa bahwa ada CCTV Tuhan di dalam 24 hours, 7 days, dalam keliling dalam hidupmu, setiap jengkal hidupmu. Kau hati-hati atau tidak? Maka saya mau katakan, banyak orang Kristen sekalipun dia rohaniawan, tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak gentar. Mereka tidak khawatir dengan apa yang menjadi penilaian Allah di dalam hidupnya. Maka kita harus mengembangkan sikap, perasaan takut akan Allah lebih lagi. Amin, saudaraku. Kita harus kembangkan sikap takut akan Allah. Kita harus kembangkan perasaan takut akan Allah. Itu lebih. Dan itu harus terus bertumbuh. Anda harus yakin kalau saya punya anak, saya harus yakin bahwa pertumbuhan anak saya baik. Kalau Anda sedang melatih otot, pergi ke gym atau apapun, Anda harus melihat perkembangan otot Anda. Ini sama bagaimana engkau melihat, kau harus meneliti dengan jelas seberapa pertumbuhanku untuk aku memiliki kegentaran akan Allah itu sudah sampai di titik mana. Coba renungkan ini, saudaraku. Saya bawa kalian ke titik untuk memahami Allah itu lebih. Seberapa engkau mencintai Tuhan, dan seberapa engkau mencintai orang-orang yang kau kasihi, kau bandingkan. Lebih kau mengasihi orang-orang yang kau kasih ketimbang kau mengasihi Tuhan. Seberapa kecintaanmu kepada benda-benda tertentu dibandingkan dengan Tuhan. Dia cemburu, saudaraku. Betul nggak? Amin. Saya ngomong begini supaya kalian melihat seberapa engkau mencintai. Ini saya gembalamu. Seberapa engkau mencintai saya dan seberapa engkau mencintai Tuhan. Seringkali manusia lebih mencintai pendetanya ketimbang mencintai Tuhan. Rusak. Saya ngomong begini, saya mau bawa kalian kepada ukupan yang benar. Seberapa engkau mencintai sosial media gereja kita dibanding firman Tuhan. Coba renungkan ini. Maka saya katakan banyak orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi dia takut dengan apa? Dengan banyak hal tentang dunia ini. Seberapa banyak orang takut ketinggalan berita, tetapi dia tidak takut ketinggalan momentum Tuhan dalam hidupnya. Ini yang saya renungkan tadi malam, saudaraku. Orang yang bisa menghormati Allah dengan patut, dia baru bisa mencintai Allah dengan tulus. Maka butuh waktu untuk sampai takut akan Allah dengan benar. Itu butuh waktu. Tapi melalui perjalanan waktu, saudaraku, Tuhan mau mengajarkan bagaimana kita punya takut akan Tuhan itu sampai ke titik yang tepat, yang proporsional. Yang sampai kita punya kegentaran akan Dia bukan karena ancaman, bukan karena neraka, bukan karena kutuk atau apapun, tetapi aku mencintaimu karena aku takut akan dirimu karena aku mencintaimu more and more, dan itu permanen. Dan ketika kita sudah sampai di titik itu, kita baru bisa menghormati Allah dengan benar, mencintai Dia dengan tulus. Kalau tidak, saudaraku, coba bercerminlah, kita sedang di dalam liturgi agamais. Pulang pergi gereja, pulang pergi pelayanan, pulang pergi ini dan itu, dan tidak ada perubahan hidup.
Coba bayangin. Berapa khotbah kau dengar di YouTube? Berapa pukulan yang menghantam jiwamu, kau tidak berubah. Kenapa? Karena kau tidak true mencintai Tuhan. Karena engkau mencintai organisasimu. Lu nggak salah mencintai organisasi. Nggak salah mencintai pendetamu. Aku nggak mau cintai, ya sedih juga. Tapi itu bukan segalanya. Segalanya engkau harus mencintai Tuhan. Maka semuanya pasti akan berjalan baik. Kalau inimu sumbernya, koneksinya sudah salah, ini salah. Saya sempat kemarin ngobrol sama beberapa orang. Saya sampai ngomong, gereja ini masih kecil. Nanti kalau Tuhan izinkan bertambah, kita pindah tempat, siapa tahu Tuhan izinkan tambah. Lama-lama jemaat bisa lebih mencintai saya ketimbang Tuhan. Halo? Itu pasti. Itu banyak prakteknya. Jemaat nggak boleh. Jemaat lihat saya, oke. Lihat hamba Tuhan siapa, boleh. Lihat Bapak rohani kita, boleh. Tetapi satu poin, kami jembatan menuju Tuhan. Amin, saudaraku. GSKI, yes, cintailah GSKI, tapi cintailah Tuhan more. GSKI sebagai jembatan untuk Anda mengenal Tuhan lebih. Saya katakan ini supaya kita semua tidak masuk ke dalam perjalanan yang akhirnya kita berlabuh di tempat pelabuhan yang salah. Karena setiap kita, orang-orang harus sungguh-sungguh mau belajar takut akan Allah. Maka kalau orang mau belajar sungguh-sungguh takut akan Allah, dia harus menghayati keberadaan Allah setiap saat. Jadi kalau boleh gini deh ngomongnya, pastor mau ngomong begini, ada CCTV Tuhan dimanapun. Berarti kau mulai menyadari keberadaan mata Allah di setiap gerak-gerik hidupmu. Tidak akan dimatikan itu CCTV itu. Maka disitulah engkau mulai belajar menghormati Tuhan. Karena aku tahu keberadaan Allah omnipresent. Keberadaan Allah bukan pada waktu-waktu tertentu. Bukan ketika aku terjepit dengan persoalan hidup, aku baru cari wajah Tuhan, aku baru hidup benar, aku baru merajut kesucian. Seakan-akan aku menyogok Tuhan untuk aku bisa mengambil hatinya dan dia meloloskan permintaanku. Dan Kristen banyak di titik itu. Keluar dari gedung gereja, harusnya kau tetap berkata, Tuhan melihat diriku. Aku harus menghayati kehadiran Tuhan. Karena kau di sini hanya tercengkram liturgi, tapi praktek sesungguhnya ketika kita di luar sana. Ketika kita bisa menghayati kehadiran Tuhan dengan kita berperilaku, bukan takut karena takut hukuman, tetapi karena aku mencintai Tuhan. Aku mau mengampuni, aku mau menyodorkan tanganku, aku mau menolong sesamaku, aku menghormati orang tuaku, aku mau merawat orang tuaku, aku mau hidup jujur, aku mau kerja baik, aku mau studi yang terbaik, aku mau ini dan itu yang terbaik. Semuanya karena aku cinta Tuhan. Kalau nggak dimulai dari sekarang tuh mau kapan, saudaraku? Rentan hidup kita. Maka hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, saudaraku. Gereja itu harus menjadi tempat di mana kita rawat jalan bareng-bareng di situ. Kita harus benar-benar nih, supaya kita tidak meletakkan Tuhan itu sebagai ban serep kita. Ketika sesuatu tidak berjalan lancar, aku baru cari Tuhan. Ketika segala sesuatu baru tidak baik-baik saja, aku baru cari Tuhan. Maka gereja ini harus menjadi tempat rawat jalan, sekolah kehidupan, supaya engkau tahu bahwa kebenaran itu tidak bisa dipangkas. Saya menyuarakan ini dari kedalaman hati saya, saudaraku.
Saya tidak ada kepentingan apapun. Yang saya mau katakan kepada kalian, jangan sampai suatu hari nanti kita tidak reuni di langit baru, bumi baru. Amin. Kita harus bertemu suatu hari nanti di sana. Maka kalau mau sampai di sana, kita harus benar-benar menghayati keberadaan Allah, mengasihi Allah sampai di titik Dia puas. Ketika Allah Bapa sampai melihat kita puas, Dia baru berkata dalam mulutnya, "Engkau berkenan kepadaku." Kalau belum sampai di titik itu, saudaraku, sulit. Lalu mengapa, pertanyaannya, kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Coba tanya, kenapa engkau tidak cari Tuhan sungguh-sungguh? Kenapa? Kenapa engkau tidak berjuang untuk, kau tahu bahwa goalmu ke sana, tapi banyak orang yang tidak punya tekad kuat. Contoh saya ini loh, saya tahu bentuk tubuh itu, membentuk otot itu bagus. Tapi tahu nggak saudaraku, saya mengumpulkan komitmen itu dari 2015 kalau nggak salah. Ini 2000 berapa? 9 tahun nggak jalan, saudaraku. Saya tahu bentuk otot itu bagus, badan bagus. Tapi 9 tahun saya berjuang. Akhir tahun begini saya mesti ngomong, tahun depan pasti. Masuk tahun depan, udah jadi, saudaraku. Alasannya apa? Sibuk, banyak kerjaan, nggak jadi. Nanti tahun berikutnya, akhir tahun, mesti kan kita ada doa kan. Terus nanti kita ngobrol, targetmu apa ya tahun depan? Targetku untuk kesehatan ya, aku tahun depan mau fitness, sehat. Buktinya 9 tahun, saya baru sadar loh, ternyata udah 9 tahun ya. Dan tidak jadi. Lah itu sama, ngerti nggak? Contohnya itu sama kayak kita itu mau ke langit baru, tahu. Tapi kita tunda. Tahun depan deh. Di sini nggak ada ya, semoga nggak ada. Udah, kita bertobat bareng tahun depan. Kapan kamu mau hidup bener? Tahun depan. Tahun depan, yora bener meneh. Kapan kamu mau berhenti ini dan itu? Tahun depan. Tahun depan, ora sih do meneh. Kadang saya membayangkan itu sama ya dengan hal kita mau melatih tubuh kita. Kenapa? Karena kita sudah tidak terbiasa mencari wajah Tuhan. Maka begitu, tadi ilustrasi itu mau berkata begini. Karena kita sudah tidak terbiasa mencari wajah Tuhan, maka kita nggak sanggup. Dulu saya olahraga, tapi sekarang sudah kurang olahraganya, paling jalan pagi gitu ya. Untuk aktivitas, aduh, saya tuh kadang kalau lihat orang lari gitu, wih, bisa berapa kilometer? Gak usah berapa kilo, saudaraku. Dari sini ke toilet itu, saya lari. Itu jarum ini kepala kaki saya. Loh, kadang beda. Makanya saya mulai berpikir, kenapa kok begitu? Karena kita sudah tidak pernah olahraga dengan lebih. Sama, kita untuk cari Tuhan lebih. Gak bisa, kenapa? Karena kita tidak pernah. Kering, saudaraku. Kerohanian kita kering. Akhirnya, saudaraku, kita menggantungkan kerohanian kita kepada cerita orang lain dari Tuhannya. Kau menggantungkan cerita spiritualmu kepada pendeta-pendeta akhirnya. Loh, ini saya mau bukakan supaya kalian sadar. Sampai sering kali saya ngomong, kau harus punya pengalaman dengan Tuhanmu, cerita cintamu dengan Tuhanmu. Kau dengarkan renungan pagi itu cerita cintaku ke Tuhan. Itu bukan cerita cintamu ke Dia. Kau mengaminkan itu, kau yes. Tapi kau harus yes. Seret, connect. Akhirnya manusia merasa tidak sanggup mencapai frekuensi Tuhan. Akhirnya dia dompleng ke pendetanya. Pendetamu nggak bisa nyelamatinmu. Maka saya sebagai gembala di sini, saya mau bawa kalian, jangan, aku hanya jembatan. Kau harus pegang Tuhan. Maka
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mencari Tuhan tanpa menunggu ada masalah, ada problem yang mendesak hidupmu. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita mau berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Aku mencintaimu, aku butuh Engkau. Jangan, ketika kau berkata begini loh, Pak, tadi malam saya doa sama Tuhan sebelum saya tidur, di kamar doa sebelum saya masuk kamar. Saya peluk bantal, itu ada bantal satu. Saya peluk. Saya ilustrasikan itu Bapak, Pak. Saya panggil dia Papa, Pak. Thank you ya untuk hari ini. Stephen bangga sampai di titik ini. Papa percayain Stephen sampai di titik ini, meskipun berliku-liku dan berat. Tahu nggak saudaraku, berderai air mata yang keluar. Cari Tuhan itu nggak harus begini, saudaraku. Kau peluk dia, apapun. Saya kadang di meja, itu kan meja saya gini kan. Ini meja saya begini. Saya ada handuk untuk menyeka air mata saya. Itu saya rekep begini, saya nangis, saya doa. Ekspresikan cintamu ke dia. Natural, seperti engkau dengan papamu. Maka hidupmu nikmat. Kau bisa seakan-akan apa ya? Masalah lain itu bukan hal. Kalau kau ketemu dengan sumbernya, dia akan limpahkan banyak hal, saudaraku. Hikmat semua, berkat sekalipun. Gak usah bingung soal uang. Tuhan akan limpahkan. Maka yang kita pikir adalah bagaimana engkau menjadi kekasihku, Bapa. Bagaimana aku menjadi kekasihmu, Bapa. Bagaimana aku menjadi milikmu dan engkau menjadi milikku. Itu yang ku perlu saat ini dan seterusnya sampai akhir hidup. Saya mau ngomong begini, saudaraku, bukan mau menunjukkan bahwa saya dekat dengan Tuhan lebih dari kalian. Tidak, tetapi saya mengencourage kalian. Seorang Stephen Lim itu siapa? Bukan siapa-siapa. Kalau bisa sampai di titik ini, itu karena anugerah Tuhan dan respon yang benar. Maka engkau harus berjuang di situ. Sehingga ketika engkau sampai di level engkau kebutuhanku, engkau ditinggalkan siapapun, kau tidak akan takut. Kau kehilangan apapun, kau tidak akan takut dan remuk. Karena ke gunung Tuhan itu sendiri, gak bisa berjemaah. Amin. Kau sendiri. Dan itu khusus orang-orang yang bisa sampai di gunung Tuhan, sampai intim, sampai engkau bisa menghormati dia dengan patut. Itu sendiri. Dan itu khusus. Pastikan engkau masuk di dalam kriteria itu. Dan untuk menjadi kekasih Tuhan, kau dan saya harus sampai di gunung Tuhan itu harus kudus. Takutlah akan Tuhan, hai orang kudus. Bukan orang tiganya kudus, ya. Ini Pak Agus beda. Kita dapat belajar dari pengalaman hidup. Kita minta perlindungan Tuhan dari apa? Yang pertama, kuasa gelap. Jangan Anda kira kuasa gelap itu sudah jadi sapi ompong yang tidak bisa menghancurkan Anda. Maka kemarin waktu home couple ministry, kemarin temanya siapa yang minta maaf duluan? Saya berikan itu, saudaraku. Itu saya minta sama Tuhan. Tuhan mau ngomong apa ya? Siapa yang minta maaf duluan? Tahu nggak kenapa saya ngomong begini? Suamimu kuat, bertuhan kuat. Istrimu bertuhan kuat. Iblis susah nih, hancurin nih. Susah. Tapi dia tahu ada satu organisasi kecil, yaitu keluarga. Pernikahan. Pernikahan ini akan dihajar. Karena dua orang benar-benar sama Tuhan, kalau mereka tidak benar-benar menghormati Tuhan, ketemu titik sepakat aja masih susah. Halo? Loh, kok bisa ngomong begitu, Pastor? Buktinya pendeta sama pendeta bisa ribut.
Halo? Benar nggak? Bisa ribut. Maka harus ada kerendahan hati, satu komitmen jelas. Bahkan setan tahu di sini akan melahirkan generasi selanjutnya. Dia mau rusak pernikahan. Maka saya segera bergegas, yuk buat home couple yuk. Maka saya rindu kalian semua responi, hadir. Amin. Hadir. Jangan, aduh udah deh hari Minggu aja cukup. Jangan saudaraku, gembalamu ini mikirin banyak hal. Support, ayo ikut, hadir. Karena kuasa gelap gak akan tinggal diam dalam hidupmu. Yang kedua, dirimu sendiri. Karena daging manusia lama ini bertahan menuntut untuk dipuaskan. Kalau engkau memuaskan dagingmu terus, kau berkhianat sama Tuhan. Wah, susah ini. Maka kau harus minta perlindungan Tuhan. Aku mau berjuang Bapa. Roh Kudus tuntun aku supaya aku bisa memenangkan diriku sendiri. Yang ketiga, pengaruh dunia dan sekitarnya. Maka kita mulai menyadari bahwa kita butuh perlindungan Tuhan. Dan belum lagi, saudaraku, kita butuh perlindungan Tuhan dari orang-orang yang mau menjahati kita. Banyak. Anda itu baik-baik saja, banyak orang yang gak suka. Apalagi Anda banyak macam. Halo? Satu macam dulu, contoh ya. Makanya saya ngomong, gak usah dengerin apa kata orang. Kan ada perumpamaan tuh. Ada keledai, laki perempuan nuntun keledai itu. Ih, bodoh nih orang. Ada keledai gak dinaikin. Nanti si perempuan naik. Atau si suaminya naik. Ih, ini laki gak tahu diri, perempuannya suruh nuntun, dia duduk di keledai. Nanti istrinya, ih, kejem banget itu. Apa? Ngacungin suaminya. Dua-dua naik, ih, kejem banget itu, keledainya mati dong. Netizen terhormat itu pasti ada komen, saudaraku. Amin? Betul nggak? Kau nggak usah sibuk dengan kau dinilai orang. Kau sibuk menilai dirimu di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kau lakukan? Maka ketika kau mengerti hal ini, saudaraku, kau berjuang untuk hidup terus benar di hadapan Allah. Karena banyak orang-orang yang akan menjatuhkan dirimu baik dalam banyak hal. Sekarang saya sangat berhati-hati. Saya ketemu orang pun, saya mesti ada saksi orang. Saya ajak siapa, pasti saya ajak. Saya nggak mau sendirian. Lu yang punya banyak saksi aja, kejadian A bisa jadi A+ kok. Bisa jadi B. Coba kalau orang takut akan Tuhan, dia tidak akan berani untuk itu, saudara. Tapi faktanya kita menemui banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Maka kita harus minta perlindungan Tuhan. Kuatkan dirimu. Maka hiduplah di dalam kekudusan. Karena di dalam kekudusan, hidupmu akan baik-baik saja. Banyak godaan di sekitar, tapi tidak akan membuat dirimu jatuh kalau engkau hidup takut akan Tuhan di dalam kekudusan Tuhan. Kau diam tiap hari di kaki Tuhan. Kau punya kegentaran akan Dia. Itu bisa membuat dirimu menghayati bahwa ada kehadiran Allah setiap saat. Aku mau bangun hidup yang kudus setiap saat. Maka orang begitu, saudaraku, gak akan sembarangan dia ngomong. Gak akan sembarangan dia berpikir. Gak akan sembarangan dia bertindak dan mengeksekusi apapun. Dan firman Tuhan mengatakan, tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin, saudaraku. Perhatikan orang-orang yang sejak dulu hidup dalam takut akan Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Maka anak cucunya beda dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul. Maka lagu yang waktu itu saya pernah nyanyikan, anak cucunya itu benar ini. Orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, apalagi selagi muda ya, dia cari Tuhan sungguh-sungguh, wah itu luar biasa. Maka jangan takut kalau kita menjadi milik Tuhan. Sebab Tuhan akan memperlakukan kita dengan sempurna. Amin, saudaraku, katakan itu. Tuhan akan memperlakukan kita dengan sempurna. Dan tidak sedikit meleset pun Bapa tahu kebutuhan kita, masalah-masalah kita. Dia tahu. Dia tahu itu. Maka pertanyaannya adalah, apa yang kau takuti dalam hidup ini? Apa
yang kau takuti? Apa yang mencemaskan dirimu? Apa yang membahayakan dirimu? Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita benar-benar tidak melukai hati Tuhan sama sekali. Bagaimana engkau tidak melukai hati Tuhan sama sekali, saudaraku? Itu kayak apa ya? Kayak membuat ramuan-ramuan hidup tiap hari sama Tuhan itu semakin dalam sama Tuhan, kau akan semakin peka. Kau akan tahu ini nggak perlu deh. Kadang saya ngobrol sama orang ya, saudaraku, yang benernya begini. Kadang ketika saya ngomongnya benernya begini, orang bisa salah tangkap. Itu membuat saya menderita. Aduh, salah aku ngomong. Tapi rata Anda ini sih bener. Orang ini nggak bener juga. Ngerti nggak? Lu ngerti nggak poinnya? Orang ini memandangnya nggak bener. Kalau aku kasih bener, nanti dia juga mandangnya sudah beraduh. Gimana ya? Salah aku tadi ngomong itu. Masuk saya kamar doa, saya minta ampun lagi. Tuhan ampun, aku ngomong itu nggak perlu deh. Itu kepekaan, saudaraku. Itu yang kita lakukan di dalam kekudusan terus ya. Nanti kita akan enggak Stephen, enggak perlu ngomong itu. Enggak perlu kamu reaktif begitu. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita benar-benar tidak melukai hati Tuhan sama sekali. Kita harus berpikir seakan-akan kita tidak punya lagi waktu untuk ke depan. Dan waktu kita sudah mau habis, maka kita harus bergegas cepat. Mungkin ya loh, tidak panjang waktunya. Siapa yang yakin Anda melewati tahun ini? Coba angkat tangan. Ayolah. Siapa yang yakin Anda melewati tahun ini? 1 Januari, Pastor, saya bisa berdiri di sini. Ini misi berapa hari tadi? Ini tanggal berapa sih? 8. Oh iya, 23 hari ke depan ada yang yakin ya Anda masih hidup dan masih bisa berdiri di sini. Hati-hati loh. Makanya saya ngomong pada pagi hari ini, mungkin kita tidak panjang lagi hidup kita. Maka harus saya ajak kita semua menggelorakan, membakar diri kita sendiri untuk sungguh-sungguh berurusan, berperkara dengan Allah Bapa dengan proporsional. Kau kembangkan cinta Tuhan itu terus. Melewati kesenangan hidup kau kembangkan, melewati kesusahan hidup kau kembangkan, melewati tantangan-tantangan kau kembangkan cintamu terus. Fokusnya bukan masalahnya, bukan kesenangannya, tetapi fokusnya kepada bagaimana aku pakai ini sebagai alat untuk aku naik. Terus lompat kayak tangga begitu. Sampai engkau bisa merengkuh Tuhan dengan yes, I'm yours and you are mine. Itu berat, saudara. Maka hilangkan. Kemarin Rabu saya ngomong apa? Hilangkan kebencianmu, kepahitanmu, hobi-hobimu, kesenanganmu, masalahmu. Yang paling tidak kelihatan adalah traumamu. Banyak orang Kristen itu trauma. Dilukai, disimpan. Udah sembuh kok. Aku demi Tuhan aku udah sembuh. Tetapi ketika itu dikorek dikit, boom. Ini kalau nggak sembuh, saudaraku, Anda mau pindah kemanapun, bom waktu nih, boom, pasti. Itu nanti paling gampang nanti keluargamu, boom, meledak terus, ledakan-ledakan kecil. Bahaya. Maka kalau kau cinta Tuhan, kau kembangkan cintamu. Lukamu, traumamu, masa lalumu, masalahmu, hobi-hobimu itu sudah mulai terkikis dan kau bisa berkata, itu bukan hal yang penting lagi. Maka orang tidak akan pernah siap melayani kalau dirinya tidak siap untuk memberi hidup. Orang memberi hidup, di breakdown semuanya. Orang siap, baru pom, peluk. Kalau orang belum diberesin, balas, saudaraku. Betul? Oh, balas. Makanya saya ngomong di sini apa? Cara untuk bersih itu gimana? Kau punya dekat sama Tuhan sampai kau berkata, you are mine. Ditabrak apapun, mau tronton sekalipun, kau tetap,
Aku pegang Tuhan kuat. Aku peluk kamu. Aku maafin kamu. Aku mengampunimu. Semuanya. Tapi kalau orang belum, dia masih menyimpan sampah itu dalam hatinya, itu orang yang tidak menghormati Tuhan. Itu orang yang tidak menghargai perasaan Tuhan. Ini bahaya. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, saya rindu kepada kita semua. Ingat kalau Allah kita itu, Bapa kita senang kalau punya anak-anak yang serius berurusan dengan Dia. Dimulai dengan hari ini sampai akhir hidupmu, kau rajut cintamu, kau rajut kesungguhanmu. Lihat, hidupmu pasti berubah. Anda jangan lihat pendeta A, pendeta B, pendeta Stephen Lim ini dan itu, kok bisa begini? Kau harus punya pengalaman. Sampai kau bisa berkata, benar yang dikhotbahin ini aku sudah mengalami. Aku mau lebih lagi. Yes. Jadi ketika saya berkhotbah begini, pengalaman saya, Anda pasti sudah punya cerita sendiri. Itu jadi kayak, wah ini, wah, lebih. Kalau enggak, sudah, enggak bisa. Maka saya mengajak kepada kita semua, hormati Tuhanmu dengan layak. Ada diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri.